Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tidak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau sembuhkanku, Kau bersabda, selamatkanku. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Doa pembukaan sekaligus firman Tuhan saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Shalom Elehem. Elehem Shalom. Selamat malam saudara dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan ibadah pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Mari sebelum kita akan lebih jauh masuk dalam memeriksa firman Tuhan bersama, kita akan berdoa, kita akan tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh dengan kasih dan anugerah, hamba mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan, di mana Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan yang indah dalam perpanjangan umur Tuhan yang kami Tuhan terima dari Tuhan. Di tengah-tengah saat di mana Tuhan hari-hari ini banyak kehidupan manusia yang dibayangi ketakutan, Tuhan, karena harus menghadapi Tuhan kenyataan betapa sulitnya hidup di akhir zaman ini, ya karena harus menghadapi Tuhan. Oh Tuhan, keadaan di mana Tuhan mengamuknya virus COVID Tuhan, sehingga banyak
Tuhan yang berjatuhan dan banyak juga yang memakan korban. Tuhan, di saat-saat seperti ini, apa yang kami harus cari selain Engkau, selain kami harus lebih dekat dengan Engkau, dan kami perlu firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu lah petunjuk bagi kami, untuk kami boleh Tuhan mengetahui Tuhan, bahwa semua yang terjadi, oh Tuhan, yang menimpa manusia, menimpa dunia ini Tuhan, tidak lepas daripada firman-Mu. Sebab firman-Mu sudah memberitahukan kepada kami. Sebabnya Tuhan, kesempatan kami mendengarkan firman-Mu, kami akan gunakan sebaik mungkin. Terima kasih, Rabi hamba-Mu yang sebentar akan pernah berbunyi firman-Mu, biarlah Allah Roh Kudus menaungi hamba, memberi hikmat akal budi yang dari surga. Dan segala pekerjaan iblis yang akan mengganggu jalannya ibadah kami usir di dalam nama Yesus. Pergi keluar dari tempat ini. Tuhan naungi tempat ini, sertai ibadah ini. Dan juga kami semua yang ada, Tuhan, jemaat-Mu dimanapun berada, Engkau memberkati. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa. Amin. Nama Tuhan. Malam hari ini saya ingin melanjutkan PA, yaitu dalam kitab Wahyu. Mari saudara siapkan Alkitab saudara, ya, siapkan hati saudara, pikiran saudara, untuk bersama-sama kita akan menekuni firman Tuhan. Kita akan membuka bersama kitab Wahyu pasal 18 ayat 21 sampai dengan 24. Ya, ini dari hal Babel yang tidak akan bangkit lagi, ya. Jadi apa yang terjadi dengan hukuman atas Babel ini tidak akan pernah, ya, bangkit lagi, berarti akan ditenggelamkan selama-lamanya, ya. Babel di sini digambarkan seperti batu kilangan, ya, dilemparkan ke dalam laut. Nah, ini bukti daripada murkanya Allah atas Babel, ya. Terusnya yang kita tahu juga adalah tingkah lakunya dari wanita Babel ini. Mari kita akan dengarkan pembacaan. Silakan, Hen. Iya. Wahyu pasal 18 ayat 21. Dan seorang, ya, sampai dengan 24. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Ya, dia tidak akan ditemukan lagi, ya, karena dia dilempar ke dalam laut, ya, seperti, ya, dibebani dengan batu kilangan itu, dan dia akan tenggelam sampai ke dasar laut, ya. Itulah nasib dari Babel ini. Dan apa yang terjadi pada waktu itu setelah Babel ini dibinasakan oleh Allah, ya, ayat 22. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam suatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Ya, berarti Babel, ya, yang sudah dilempar ke dalam laut itu, dan tidak akan terdengar lagi suara-suara, baik itu suara musik, ya, baik itu suara apalagi suara kilangan, itu sudah tidak ada terdengar lagi. Ayat 23 selanjutnya. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Ya, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan, ya. Jadi Babel ini juga merupakan si penyesat, ya, yang menyesatkan semua bangsa. Kemudian dalam ayat 24 dikatakan, dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Ya, jadi yang sudah menjadi korban ini begitu banyak, ya, darah dari nabi-nabi
dan juga dikatakan di situ darahnya orang-orang kudus. Jadi Babel ini memang layak untuk dibinasakan. Ya, saudara, Babel kota besar itu digambarkan seperti batu kilangan, ya. Lalu dilemparkannya ke dalam laut. Setelah itu tidak pernah ditemukan lagi, ya. Jadi tidak ada ya seri kedua, ya kelanjutannya, ya, dan ketiga dan seterusnya, tidak ada. Jadi sekali Babel dihukum oleh Allah, maka sudah selesailah Babel pada waktu itu. Hukuman atas Babel ini mirip seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil Matius 18 ayat 6 dan 7. Mari kita buka bersama Alkitab kita, ya, dan kita membacanya. Injil Matius pasal 18 ayat 6 dan 7. Saudara juga bisa mengikuti pembacaan di layar, ya, yang saudara ada, ya, layar HP, ya, layar laptop, ya. Nah, di situ saudara juga bisa mengikuti secara bersama. Silakan. Matius 18 ayat 6 dan 7, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ya, jadi ini ada kemiripan, ya. Apa yang dikatakan di dalam Wahyu 18 tadi tentang Babel yang ditenggelamkan, ya, dengan batu kilangan. Ya, ini sama apa seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, yaitu tentang penyesat, ya, tentang penyesat. Ya, dan orang yang menjadi penyesat ini lebih baik dibuang ke laut dan ditenggelamkan, ya. Batu kilangan dikalungkan pada lehernya, ya. Lalu dia dicampakkan ke dalam laut. Ayat yang ke-7, ya. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus Ya. ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya. Yang ditenggelamkan di sini adalah si penyesat, ya. Kepada murid-muridnya Tuhan Yesus berkata harus bertobat dari penyesatan. Apa saja yang dapat menyesatkan? Kita akan lihat saja, yang dapat disesatkan itu adalah perbuatan kita. Ya, yang dapat menyesatkan kita itu perbuatan kita, ya. Kemudian yang kedua tingkah laku kita. Dan yang ketiga adalah pandangan hidup kita. Coba dibaca ayat selanjutnya. Ya. Ayat 7. Ayat yang Ya sudah, ke-8. ayat 8. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Tangan, kaki, tangan itu menuju kepada perbuatan, kaki itu adalah tingkah laku, ya. Jadi kalau perbuatan kita itu ternyata menyesatkan kita, tingkah laku kita juga menyesatkan kita, maka di situ Tuhan Yesus berkata, penggalah dan buanglah itu. Ya. Kemudian Karena lebih baik bagimu ya, masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang. Dengan tangan kudung atau timpang, ya. Daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Iya. Jadi kita melihat di sini, ya, apa yang dikatakan, ya, tentang Babel yang dibuang ke laut itu menggambarkan satu kehidupan yang tadinya, ya, yang tadinya tidak mau bertobat dan akhirnya harus menyesal, walaupun harus kehilangan, ya, anggota tubuhnya, tangan yang menyesatkan tadi, kaki yang menyesatkan tadi dipenggal, ya, relakan itu. Saudaraku, dalam arti kata ini adalah harus ada pertobatan, ya. Di situ dikatakan lebih baik kamu masuk di dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, ya, kaki yang timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal, ya. Jadi harus ada kerelaan.
untuk bertobat, ya, untuk menanggalkan semua perbuatan yang tidak baik, tingkah laku yang tidak baik. Masih ada satu lagi, yaitu mata, ya. Lanjutkan. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah Nah, dan buanglah sekarang, itu. ya, ya, sekarang mata, ya. Kalau itu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, ya. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, Iya, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. iya. Jadi yang ketiga ini menunjuk pandangan hidup, ya. Pandangan hidup kita. Ya, jadi pandangan hidup kita ini harus benar-benar, ya. Kalau kita mengalami pembaruan, pandangan hidup kita ini juga harus dibaharui. Sebab kalau itu tidak dibaharui, itu juga yang akan menjadi penyesat, ya. Seperti halnya juga dengan Babil ini, menyesatkan, ya. Harus kita mengambil langkah untuk rela dipotong, ya. Itu berarti pisah, ya. Dipotong tangannya, perbuatannya yang tidak benar itu harus dipisah. Ya, kita harus berani bertindak. Kalau toh mungkin ya kehidupan kita itu masih ya tidak suci, tidak benar. Saudaraku, ingat ya, kita hidup menjelang kedatangan Tuhan, kita harus benar-benar siap supaya kita nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali, kita sudah dinyatakan siap, ya. Belum bukan berarti masih belum lepas dari perbuatan yang tidak benar, tingkah laku yang tidak benar, pandangan mata yang tidak benar, tapi semuanya itu sudah dilepaskan. Puji nama Tuhan, ya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, pengganglah dan buanglah. Ini artinya memutuskan hubungan. Jadi penggal itu berarti memutuskan hubungan, ya, dengan dosa yang disebabkan oleh perbuatan, yang disebabkan oleh tingkah laku dan pandangan hidup. Ya, itu harus benar-benar putus, ya. Itu berarti kita melakukan satu pertobatan kekal. Saudaraku, ada kalanya sebelum kita bertobat, ya, mungkin kita terikat dengan dosa-dosa, kejahatan-kejahatan, ya, ada perkara-perkara dari hidup lama yang harus dipenggal, ya, sebab kalau kita tidak ya melakukan ini, maka Tuhan katakan, daripada dengan tangan utuh, daripada dengan kaki yang utuh, dengan mata yang utuh, kamu dibuang di dalam neraka. Ya, Tuhan bicara terus terang di sini. Ya. Nah, penyesat yang dimaksudkan dalam kitab Wahyu 18 tadi itu adalah Babil. Ya. Babil juga menyesatkan bangsa-bangsa dengan ilmu sihirnya. Coba dibaca ulang ayat 23. Iya, ayat 23. Wahyu pasal 18 ayat 23. Iya. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak Iya. akan kedengaran lagi di dalammu, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Iya. Oleh ilmu sihirmu, semua bangsa disesatkan. Iya. Ya. Di sini yang menyolok, ya, yang diperbuat oleh Babil ini, ya, untuk membuat semua bangsa-bangsa di bumi ini menjadi pengikutnya, ya, mengaguminya, ya, bahkan ya kalau dikatakan join, ya, berdagang dengan Babil ini, maka di situ dikatakan itu semua dilakukan dengan menggunakan ilmu sihir, ya. Saudaraku, sebab kalau kita bicara tentang sihir, ya, memang sihir, saudaraku, itu dikatakan ya, sihir itu adalah perbuatan yang ajaib-ajaib yang dilakukan dengan pesona, ya. Itu sebabnya kalau orang itu melihat adegan, ya, ilmu sihir, ya, maka di situ orang itu seperti terkena guna-guna, terkena mantra, ya, dan sebagainya. Saudaraku, kita melihat ya, sihir itu
sudah ada sejak zaman dulu. Sudah ada pada zamannya Fir'aun. Sudah ada pada zamannya Raja Manase. Ini semua bicara tentang raja-raja, ya. Itu juga suka dengan sihir. Begitupun juga dengan Raja Nebukadnezar. Saudaraku, raja-raja ini suka melakukan sihir. Nah, ini mulai dengan Fir'aun. Ya, kita baca dalam Keluaran pasal 11. Bagaimana Fir'aun ini ketika diperingatkan supaya mengizinkan umat Tuhan itu dibawa keluar dari Mesir, ya, untuk beribadah di padang pasir, maka itu dicegah oleh Fir'aun. Kalau kemudian di situ dikatakan, ya, coba pasal 7, Keluaran pasal 7. Ya, kalau di situ dikatakan bahwa Allah membuat satu peringatan, ya, dengan kuasanya untuk mengingatkan Fir'aun ini, tapi justru Fir'aun ini menggunakan para ahli sihir. Ya, coba dibaca pasal 7 ayat 11. Keluaran pasal 7 ayat 11. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Iya. Jadi Fir'aun, ya, dikatakan di sini dia sebagai seorang raja, dia juga suka sihir, ya, memanggil ahli sihir untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah diperbuat oleh, ya, Musa pada waktu itu, ya, untuk mengingatkan Fir'aun, tapi Fir'aun mengeraskan hati dengan menandingi, ya, kuasa Tuhan itu dengan sihir. Jadi sihir ini jelas adalah suatu ilmu, ya, yang dibenci oleh Tuhan. Ya, itu yang dilakukan oleh Fir'aun pada waktu itu. Kita tahu, ya, apa yang sudah dikerjakan Fir'aun di sini. Kemudian kita lihat di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 33 ayat yang ke-6. Nah, di sini kembali kita melihat seorang raja lain, ya, yaitu Manase, ya, Manase. 2 Tawarikh 33 ayat yang ke-6. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Jadi perbuatan mengikuti sihir ini juga, ya, pada zamannya Raja Manase, ini juga mengikuti, ya, juga mempraktekkan ilmu-ilmu sihir, dan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Kemudian kita beralih kepada kitab Daniel. Daniel pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Ya. Daniel pasal 2 ayat 1 dan 2. Ini Raja Nebukadnezar. Ya. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Ya. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Iya. Jadi sekali lagi ada raja yang suka ilmu sihir, ya. Dan ini adalah Nebukadnezar. Jadi kita lihat, ya, sihir, ya, itu juga disukai oleh para raja-raja. Kita sudah membuktikan, ya, ada 3 raja di sini, Raja Fir'aun, ya, kemudian Raja Manase, dan yang ketiga Raja Nebukadnezar. Saudaraku, bukan berhenti sampai di situ saja. Ini semua dikatakan dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru, yaitu tepatnya pada zamannya rasul-rasul, saudaraku, rasul-rasul ini juga menghadapi, ya, salah satu dari orang yang menggunakan sihir ini adalah Simon. Ya, Simon ini juga menggunakan sihir. Tapi pada waktu itu mereka, ya, kuasa Tuhan itu sudah dinyatakan, ya,
pada waktu itu sehingga Simon ini menyerah dan bertobat. Kisah Rasul 8 ayat 9 sampai dengan 13. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 9 sampai dengan 13. Ya. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak rakyat Samaria, ya, seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Iya, Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini, ya, ahli sihir yang bernama Simon ini juga dipuji-puji ya oleh orang-orang karena perbuatan sihirnya, ya, sampai dia mengatakan ya bahwa orang ini yang dimaksud itu adalah Simon, ya, itu disamakan dengan kuasa Allah yang ada pada Simon ini, ya. Kemudian dikatakan ya orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar, ya. Sampai di situ dicetak dengan huruf besar. Kuasa besar, ya. Dan ini seperti menandingi kuasanya Tuhan. Ya, memang kalau kita lihat ya perbuatan sihir itu mempesona, ya. Memang ya seperti arti dari sihir itu sendiri adalah perbuatan yang ajaib-ajaib yang dilakukan dengan pesona, ya, baik itu guna-guna, mantra dan sebagainya. Simon ini juga melakukan ini, ya. Tapi untungnya dalam ayat 13 Simon itu kemudian percaya dan dibaptis, ya. Teruskan sedikit, ya. Ya. 11, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. 12, Ya, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, ini pengikutnya Simon yang tadinya menjadi ya pengikutnya sihir ini, kemudian mereka bertobat sampai mereka dibaptis, ya. Kemudian ayat 13, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Iya. Saudaraku beruntung ya Simon ini dia percaya ya dan bertobat, tapi hampir saja dia tergelincir ya karena dia menganggap mujizat-mujizat bisa dibeli. Kalau saudara baca seterusnya ya, di situ dikatakan tapi untungnya bahwa Simon ini akhirnya sadar dan dia ingin ya dia minta supaya tidak terjadi hukuman itu atas dirinya. Ya, jadi sihir ini sudah menguasai manusia sedemikian rupa sehingga banyak yang kagum terpesona ya dengan perbuatan sihir ini. Seperti di zaman sekarang ya, saudara mungkin kenal ya dengan orang yang namanya David Copperfield ya. David Copperfield ini juga terkenal ya. Wah, kalau kita melihat adegan-adegan yang dia buat pada waktu itu bisa mengagumkan banyak orang ya. Bahkan juga di Indonesia juga ada ya, Deddy Corbuzier ya. Tapi memang dia putar haluan, sekarang dia sudah tidak menunjukkan sihirnya ya. Dia pernah membuat acara di hitam putih dan yang belakangan ini acara apa lagi ya. Tapi sayangnya Deddy ini yang sebenarnya ya yang sebenarnya dulunya dia adalah yang mengenal Tuhan yang benar, tapi kemudian dia berpindah keyakinan. Nah, orang mungkin bisa dibuat kagum sedemikian rupa ya oleh penyihir-penyihir ini. Tapi bagaimana mereka di hadapan Allah? Jadi mari kita lihat saja. Mungkin ada di antara saudara ya karena mengagumi penyihir, lalu kemudian ya coba-coba yang untuk mengikuti ya penyihir-penyihir ini ilmu-ilmunya mungkin dipelajari ya, tapi bagaimana orang-orang itu di hadapan Allah? Ya, kalau kita baca dalam kitab Ulangan sekarang pasal 18 ayat 10 sampai dengan 12. Ya, orang yang melakukan sihir ini dikatakan adalah kekejian bagi Tuhan, ya.
Ulangan 18 ayat 10. 18 ayat 10 sampai dengan 11. Di antaramu 12. janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun Iya, seorang yang menjadi petenung, seorang iya, peramal, seorang penelaah, seorang iya, penyihir. iya. Jadi di situ dikatakan ya, minta petunjuk ya kepada seorang ahli penelaah, petenung, ya, seorang sihir. Ya, mungkin kita juga ya pernah dengar ya, walaupun orang itu sudah menjadi orang Kristen, jadi orang beriman, tapi masih mempercayai ramalan, ya, masih minta petunjuk, mau bangun rumah saja, ya minta petunjuk bagaimana untuk mengatur rumah itu, kamar-kamarnya, ya, itu minta petunjuk, ya. Saudaraku, hal-hal semacam ini sudah menyimpang dari firman Allah. Yang umat Tuhan seharusnya tidak melakukan seperti ini. Ya. Kemudian dalam ayat yang ke-11 dikatakan Seorang seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang ya, minta petunjuk kepada orang-orang mati. ya. Terus 11. 12 Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh kekejian, karena ya. kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapan. Iya. Jadi di sini dikatakan mereka minta petunjuk, ya, sampai minta petunjuk kepada orang mati. Ini suatu kekejian, ya, suatu kekejian bagi Tuhan. Jadi kita mesti harus hati-hati, ya. Ya, sebab seringkali kita melihat, ya, walaupun orang itu sudah menjadi orang beriman, ya, orang percaya, tetapi masih melakukan hal-hal yang keji ini, ya, masih melakukan apa-apa yang sudah diperbuat oleh nenek moyang mereka, ya, sehingga itu mendatangkan kekejian di hadapan Tuhan. Saudaraku, malam hari ini Tuhan koreksi, ya, bagaimana dengan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apakah kita ini murni dalam ibadah itu hanya meminta petunjuk Tuhan saja dalam menghadapi segala sesuatu, ya, khususnya di hari-hari seperti sekarang ini, saudara, kita melihat ada banyak orang bertanya-tanya, ya, apa yang terjadi dengan COVID-19 ini, ya, mengapa juga di situ dikatakan ada, ya, anak-anak Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang sampai terpapar dengan COVID ini. Dan mereka mulai memberikan pandangan-pandangan, ya, mengapa hal ini bisa terjadi begini dan begitu. Saudaraku, saya tadi mendengarkan seorang hamba Tuhan, ya, dia menerangkan tentang memandang hal yang seperti ini, ya, itu sudah tidak boleh lagi. Itu berarti masih bertanya-tanya mengapa dan kenapa, ya. Tapi hamba Tuhan mengatakan, biarlah kita mau belajar, ya, mau belajar hanya memandang Tuhan saja. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan COVID ini, ya, sampai kapanpun juga kita tidak terjadi. Tapi mari kita jangan dibingungkan dengan semua keadaan, itu juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kala juga membuat kita itu menjadi lemah, ya. Tetapi mari kita mau belajar kuat di dalam Tuhan, yaitu dengan tetap memandang firman-Nya saja, ya. Saudaraku, kita kembali kepada seorang ahli sihir ini, ya. Bahkan dikatakan seorang ahli sihir perempuan. Ya, coba dibaca. Keluaran 22 ayat 18. Ya. Di situ dikatakan jangan biarkan hidup. Ya. Keluaran Keluaran pasal 22 22 ayat 18. ayatnya yang ke-18. Seorang Ya. ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Ya. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Ahli sihir perempuan ini sering muncul di layar TV, ya, sebagai peramal, ya. Ahli sihir peramal itu, ya, itu satu aliran saja. Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, ya, beberapa waktu yang lalu ada seorang peramal
ya siapa itu namanya yang pernah menafsirkan tentang apa itu lumpur lapindo ya, Mama siapa itu namanya ya, saya sendiri lupa ya. Lalu kemudian beberapa waktu yang lalu juga banyak orang itu digegerkan dengan seorang perempuan ya, yang dengan ramalannya juga siapa itu namanya Mbak Yul ya itu yang juga ya baru saja meninggal ya mati ya, itu wah luar biasa ya. Kalau sudah meramal, ramalannya itu banyak ya, membuat orang kebingungan. Nah, di sini kita melihat sebenarnya Tuhan tidak suka dengan ahli-ahli sihir, dengan peramal ya. Bahkan umatnya kalau dia pergi bertanya kepada orang mati ya, ini juga ya diingatkan oleh Tuhan. Hati-hati, jangan ikut tawaran-tawarannya untuk coba-coba curhat ya kepada peramal. Ya, saudaraku, Tuhan tidak izinkan kalau kita percaya kepada peramal. Ya, kalau kita mau bertanya, bertanyalah kepada Tuhan. Kalau kita minta petunjuk, mintalah petunjuk kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kita tersesat. Ya, seperti dalam Perjanjian Lama juga ada cerita tentang Raja Saul. Kalau Raja Saul sudah ditinggalkan oleh Roh Tuhan, maka dia mulai kebingungan ketika dia menghadapi suatu problem, maka dia pergi ke peramal ya. Sedangkan para peramal di negeri itu sudah dimusnahkan, tapi dia pergi ke Endor, seorang wanita peramal. Saudaraku, kita melihat ya tingkahnya Saul ini juga membuat Tuhan itu semakin tidak suka dengan Saul ya. Hati-hati dengan apa yang disebut peramal, penyihir ya, dan roh-rohnya orang mati yang dicari ya oleh kebanyakan orang untuk bertanya apa yang seharusnya yang akan terjadi. Saudaraku, Tuhan Yesus dalam Injil Matius 24 ya, ayat 4 dan 5 bicara tentang penyesatan. Jadi secara tidak langsung Saudara ya, peramal ya, peramal ini juga adalah penyesat ya, ahli sihir ini juga penyesat. Kita mesti harus berhati-hati. Matius 24 ayat 4 dan 5. Jawab Ya. Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab Jangan banyak. ada orang yang menyesatkan kamu. Ya. Jadi Tuhan ingatkan tentang penyesatan. Ya. Terus Sebab ayat 5. banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, ini munculnya penyesatan. Ya, Tuhan Yesus katakan nanti banyak orang akan tersesat karena ada banyak orang yang mengaku Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, kembali kepada Babel. Ya, kalau ditenggelamkan di laut, maka semua kegiatannya berhenti. Ya, kegiatan apa saja yang di Babel itu? Tadi dikatakan ada musik, ya sudah tidak ada lagi itu, sudah tidak ada lagi musik penyanyi hilang, tidak terdengar lagi suara nyanyian itu. Saudaraku, juga di situ dikatakan ya tidak ada lagi suara kilangan ya untuk menghilang gandum ya. Bahkan juga dikatakan cahaya lampu tidak bersinar, berarti gelap gulita. Ya, suara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tidak kedengaran lagi di dalam ya sunyi senyap. Ini yang terjadi pada waktu Babel dibinasakan oleh Allah. Ya, banyak orang akan datang dengan memakai namaku, kata Tuhan Yesus, dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, jadi yang muncul pertama itu adalah penyesatan. Kita mesti berhati-hati, supaya jangan kita sudah menjadi orang Kristen sekian lama, sudah mengikuti pengajaran, sudah mendalam dalam firman, tapi pada akhirnya kita dibelokkan, ya ikut karena keyakinan, kepercayaan, ya yang tidak menuju kepada Allah yang benar dan akhirnya tersesat. Nah, ini berarti kita harus mengenal Mesias
dengan sungguh-sungguh, ya, agar tidak disesatkan dengan mesias-mesias palsu. Lalu bagaimana caranya ya untuk bisa membedakan antara Mesias yang benar yang memang kita nantikan kedatangannya ya untuk kedua kali, di mana Tuhan Yesus berjanji akan menjemput kita, ya, akan membawa kita ya bersama dengan Dia untuk tinggal di rumah Bapa. Tetapi kalau kita sampai tersesat, ya, maka berarti kita kehilangan harapan itu, ya. Saudara, kita lihat adanya Mesias-Mesias palsu. Mari kita menyimak satu percakapan ya antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, ya, khususnya dengan Simon Petrus. Dalam Injil Matius pasal yang ke-16, Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan 20. Matius Ya, 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus ya, tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada ya, murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? ya. Jadi mereka, Tuhan tanya ya kepada mereka, ya, orang banyak itu, ya, siapakah aku ini? Apa jawab mereka? Jawab Ayat mereka, 14. ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ya, jadi mereka menganggap Yesus itu adalah Elia. Ada yang mengatakan Yeremia dan ada salah seorang dari para nabi. Ya, saudaraku, ini adalah nabi-nabi besar. Ya, Elia itu nabi besar, Yeremia juga nabi besar. Jadi Yesus disamakan dengan nabi-nabi besar ini. Saudaraku, itu adalah penilaian dari kebanyakan orang. Tapi sekarang Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Ya, ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu siapakah aku ini? Nah, sekarang Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Dan di sini diwakili oleh Petrus, ya. Memang Petrus ini, Simon Petrus ini adalah murid yang tertua. Ya, dia mewakili teman-temannya untuk menjawab. Ya, ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, ini jawaban yang keluar dari mulutnya Petrus, ya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17. Kata Ya. Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, Iya, melainkan Bapakku yang di surga. iya, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi jawaban Petrus ini adalah jawaban yang tepat, yang benar. Ya, nah ini menjadi satu contoh, saudara, bagaimana kita juga menilai pribadi Yesus. Kalau kita melihat ya orang yang berkeyakinan lain, ya mereka mengatakan Yesus itu ya manusia biasa, ya disejajarkan dengan Nabi, ya dipanggil dengan Nabi Isa, ya sama dengan ini tadi, ya apa yang dijawab oleh kebanyakan orang tadi. Yesus itu ya dikatakan seperti Nabi Yeremia, ya dikatakan seperti Elia, ya bahkan juga nabi besar lainnya. Tapi tidak, ya. Simon menjawab dengan tepat, engkau adalah anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Puji Tuhan. Kita juga harus memiliki satu pengakuan seperti yang disampaikan oleh Petrus, ya. Kalau tidak, kita juga nanti akan kehilangan harapan kita. Sebab yang muncul pertama, ya, yang menandai kedatangan Tuhan itu adalah Mesias palsu, ya, penyesat, ya. Banyak muncul Mesias palsu kata Tuhan Yesus, dan itu yang akan menyesatkan banyak orang. Justru kita tinggal di hari-hari akhir ini, ya, mendekati garis finish, ya. Kalau kita gagal, maka kita akan kehilangan, ya, kehilangan segalanya. Bahkan dikatakan oleh Rasul Yohanes, orang yang tersesat ya karena disesatkan ini, dia akan kehilangan keyakinannya, juga berarti kehilangan bapak, juga kehilangan anak. Ya, coba kita baca
di dalam surat Yohanes, ya. Jadi kalau kehilangan, ya, Bapak, ya, kalau melangkah, ya, melangkah sampai tersesat, maka orang itu akan kehilangan baik Bapak maupun anak, ya. Yohanes yang ketiga, ya. Surat Yohanes yang ketiga, ketiga, ayat 7, ya, dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-11, ya. 3 Yohanes ayat yang ke-7 sampai 11. Ya. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima Coba sesuatu pun. 3 Yohanes ayat 7, sebab banyak penyesat. Ya. 1 Yohanes 3. 3 Yohanes. Bukan 1 Yohanes 3. 3 Yohanes. Ya. Ya, ayat yang ke-7. 3 Yohanes ayat 7, sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu bukan 3 Yohanes, ya. Dua Yohanes, ya. 2 Yohanes, maaf. 2 Yohanes ayat 7. 2 Ya, Yohanes ayat yang ke-7 sampai 11, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Iya, banyak penyesat yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Dan itulah antikristus, ya. Jadi penyesat itu datangnya dari antikristus ini. Kemudian ayat 8, ya. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Iya, terus? Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah, ya. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak atau Yesus. Iya, ya. Dari begitu melangkah keluar, ya mungkin karena paham, ya. Lalu kemudian berbeda paham, ya. Ideologinya juga berbeda, doktrinnya berbeda, maka pada akhirnya orang itu akan kehilangan jalan. Dia akan tersesat, ya, tersesat, dan dia tidak memiliki bapak maupun anak lagi. Ayat yang ke-10. Ayat 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Iya, ditegaskan di situ, jika ada seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini pengajaran yang benar, ya. Saudara ada dalam pengajaran yang benar. Saudara berpegang kepada pengajaran tabernakel, ya, dalam terangnya tabernakel, kabar mempelai dalam terangnya tabernakel, ya. Ini pengajaran yang kita pegang. Kalau ada orang lain menyampaikan pengajaran yang lain, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Kita mesti berhati-hati dalam memberi salam, ya. Memberi salam berarti kita setuju dengan ajaran yang disampaikan, ya. Ini yang menyebabkan banyak nanti anak-anak Tuhan yang gugur. Ya, kita mesti berhati-hati. Kita tinggal dalam zaman yang terakhir, hari-hari terakhir. Dan sampai kita tadi dikatakan melangkah keluar, itu akan kehilangan baik anak maupun bapak. Ya. Ayat 11. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Nah, memberi salam, hanya memberi salam, ya, dia akan mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sebaliknya bukan memberi salam, ya, tidak setuju. Ya, itu yang harus kita lakukan. Mari kita mau belajar, ya, berpegang kepada pengajarannya sehat yang benar, sebab kita lihat tadi dalam Matius 16
bagaimana pendapat orang banyak tentang siapa Yesus itu. Kita sudah mengenal dia sebagai mempelai laki-laki surga. Jangan kita goyah. Walaupun mungkin kita diejek, diolok, ya, tapi kita tetap memegang ajaran yang benar ini. Di nama Tuhan, saudara, mari ya, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Kita sebentar akan masuk dalam perjamuan kudus ya. Saya ingin mengajak saudara mendengarkan pujian ini. Ya, tentang aku mengenalmu secara pribadi. Haleluya. Aku rindu Ya. Ya. mengenal secara pribadi. Ya. Bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu. Haleluya. Tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi. Haleluya. Mengenalmu secara pribadi. Haleluya. Bukan hanya Haleluya. ku kagumi semua karya dan ciptaanmu. Haleluya. Tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Mari kita nyanyikan bersama refrain. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Biar kita mau belajar mengenal secara pribadi. Supaya nanti jika muncul Mesias-Mesias palsu, kita bisa membedakan apakah itu Mesias yang benar atau Mesias palsu. Saya tambahkan sedikit firman Tuhan. Mari saudara, saya ajak saudara melihat ya tentang murid-murid Yesus. Selain Petrus, ya, Yesus juga punya murid-murid yang lain. Ya, satu contoh. Ada murid yang mengenal Yesus dengan tepat, tapi ada juga yang masih sangsi untuk menerima Yesus itu sebagai Mesias. Kita akan membaca dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ya, pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-43 sampai dengan 45. Iya. Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan 45. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Iya. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. 45. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Ya. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh Filipus ini kepada Natanael, ya, dia berkata, kami telah menemukan Yesus maksudnya, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat, ini berarti perjanjian lama, dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Mari kita akan melihat pengiringan Filipus ini, ya.
Filipus ini di dalam Yohanes 14 sekarang ya. Kita akan baca. Bagaimana Filipus ini ditegur oleh Yesus karena dia kurang yakin ya akan mengenal pribadinya Yesus itu. Maka dia ingin ya supaya Yesus menunjukkan Bapa ya kepadanya. Tapi itu dicela oleh Yesus ya. Yohanes 14 ayat 8 sampai dengan 10 ya. Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 10. Kata Filipus Ya. kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Iya, jadi Filipus di sini dia ingin supaya Tuhan Yesus menunjukkan Bapa, itu berarti Allah ya, kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi Filipus ini masih bimbang ya. Siapa Bapa? Siapa Yesus? Ya. Ya, itu yang menjadi pemikiran dalam pengiringannya kepada Tuhan Yesus. Dia minta supaya Yesus menunjukkan Bapa kepadanya. Dijawab oleh Tuhan Yesus ayat 9. Kata Ya. Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Ya. Barang siapa telah melihat Ya. aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau Iya. berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Iya. Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ya. Apa yang aku katakan Iya. kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Iya. Dan di sini ada cerita lain lagi sebagai yaitu tentang Filipus tadi yang juga memperkenalkan Yesus itu kepada Nathanael sebagai Yesus dalam perjanjian lama ya, dalam Taurat. Ya. Tapi ini pengenalan yang tidak tepat dan akhirnya membawa pengenalannya secara pribadi juga kurang tepat. Ya, dia masih ingin bukti apakah Yesus itu dapat menunjukkan Bapa kepadanya. Dan itu dia minta kepada Yesus. Tapi Yesus katakan, ya, telah sekian lama engkau bersama dengan aku, tapi engkau belum mengenal aku. Banyak kali, ya, anak-anak Tuhan juga, ya, sekian lama mengenal Yesus, tetapi tidak di dalam mengenal pribadi. Tapi malam hari ini kita ditunjukkan, ya, oleh firman Tuhan, bagaimana kita harus yakin dan kita juga harus mengenal secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu dibuktikan dengan pengiringan kita. Supaya kita tidak goyah dalam menghadapi kesulitan di hari-hari akhir ini. Ya, mari kita renungkan firman Tuhan. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Sambil perjamuan suci dibagikan. Haleluya. Ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenali secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus dikenal. Haleluya, haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Lewat pujian ini kita diingatkan kembali, apakah kita mengenal Dia secara tepat dan benar. Jangan sampai nanti pengenalan kita seperti Filipus, ya, ditegur oleh Tuhan. Sudah sekian lama engkau bersama dengan aku, Filipus, tapi engkau tidak mengenal aku secara pribadi. Ya, tapi Petrus tadi ketika ditanya oleh Tuhan, siapakah aku? Maka Petrus dapat menjawab dengan tepat dan benar. Engkaulah Mesias, anak Allah
yang hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan kornya. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Dan Roh Kudus ku kenal. Kita mengenal Dia lewat firman dan Roh Kudus. Kita mengenal Dia dengan tepat dan benar. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Aku mengenalmu Tuhan secara pribadi. Mari kita bersama-sama akan bersekutu dengan perjamuan kudus malam hari ini. Firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 26 sampai dengan 28 mengatakan demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita semua yakin apa yang kita pegang ini adalah tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman, dengan mengatakan, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Sekarang kita pindahkan cawan di tangan kanan kita. Kita angkat lebih dari kepala, tinggi dari kepala, dan firman Tuhan selanjutnya mengatakan, sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap berkat, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita mau angkat kedua tangan kita dan kita menyembah Tuhan. Haleluya. Dan nanti saya minta Saudara David Haryadi akan berdoa. Ya, doakan juga untuk beberapa saudara kita yang saat ini terpapar oleh COVID-19. Di antaranya adalah Saudara Yuzak dan istrinya, Saudara anak Kepi yang sudah sembuh. Ya, puji Tuhan. Dan kita juga doakan untuk Ibu Lani. Ya, adalah Kilan, ya, Lani Gunarto yang terpapar. Biar Tuhan menjamah dan memulihkan kesehatannya. Tuhan tolong, haleluya. Beberapa juga anak-anak Tuhan yang lain yang mungkin saudara ingat dan saudara kenal, doakan mereka. Mari kita bersama-sama menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami menyembah, kami mengucap syukur. Haleluya, buat kasih anugerah-Mu yang besar malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami Engkau bukakan mata hati kami, mengenal pribadi-Mu Tuhan secara utuh lewat firman. Oh, di mana Tuhan Engkau yang sudah ditampilkan malam hari ini dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mengenal siapa pribadi-Mu. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka di sana Petrus Tuhan Engkau berikan kerajaan surga. Oh, suatu kehidupan yang berbahagia. Malam hari ini juga Tuhan, Engkau yang sudah membukakan mata hati kami. Engkau memberikan kesempatan kami memandang perkara-perkara yang lebih
lebih jauh lagi. Sebab pintu kerajaan surga sudah Engkau bukakan bagi kehidupan kami. Sehingga kami bisa melihat rahasia-rahasia firman-Mu lebih jauh lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih sehingga kehidupan kami jangan sampai disesatkan oleh banyaknya penyesat-penyesat yang keluar di hari-hari akhir ini. Baik dengan penyihir, peramal, maupun sebagainya. Tuhan yang banyak-banyak menyesatkan. Khususnya juga anak-anak Tuhan di hari-hari yang akhir ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih biar kehidupan kami tetap tinggal di dalam pengajaran-Mu. Jangan sampai kami melangkah keluar Tuhan. Di mana Engkau yang sudah melindungi, memberkati, menjamah kehidupan kami malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah menyatu, memberkati, menguduskan kehidupan kami malam hari ini. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami, jiwa-jiwa Tuhan yang saat ini kami tidak tahu kondisi mereka satu persatu, tetapi yang kami dengar malam hari ini mereka yang terpapar COVID, khususnya juga Tuhan kami berdoa buat Bapak Edi, Tuhan yang kami dengar, Engkau jamah, Engkau tolong berikan kemurahan-Mu Tuhan, agar Bapak Edi ini juga mengenal pribadi-Mu Tuhan. Engkau Tuhan berikan kemurahan-Mu di usia yang lanjut ini Tuhan. Untuk Tuhan Engkau jamah, agar Bapak Edi juga mengenal pribadi-Mu Tuhan, menerima pribadi-Mu seutuhnya, sebagai satu-satunya juru selamatnya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih kami tahu yakin percaya, Ibu Edi juga saat ini bersama-sama dengan kami berdoa juga untuk suaminya. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Demikian juga hamba juga berdoa buat Bapak Yusak Mulyadi bersama dengan istrinya. Tuhan Engkau tolong, Engkau menyempurnakan pemulihannya kembali. Demikian juga dengan Ibu Lani. Tolong Tuhan, Engkau jamah di dalam kebimbangannya, di dalam ketakutannya Tuhan menghadapi COVID-19 ini. Engkau berikan kekuatan iman atas Ibu Lani ini Tuhan, agar tetap percaya bahwa tangan Allah tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Sebab itu Tuhan malam hari ini bersama-sama kami memanggil nama-Mu, kami ikat dengan kuasa Tuhan, dan kami patahkan segala kuasa penyakit COVID di dalam nama Tuhan Yesus, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Hidup Tuhan menyembuhkannya, memulihkannya kembali. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Demikian juga dengan teman-teman kami yang lainnya, Tuhan kami yang tidak tahu, mungkin mereka lemah secara fisik maupun Tuhan secara rohani, Engkau tolong berikan kekuatan atas kehidupan mereka di hari-hari akhir ini, agar mereka tetap berpegang teguh kepada pengajaran firman-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, di dalam masalah pergumulan Tuhan bukakan jalan, baik pekerjaan, ekonomi, Tuhan tolong semua kesehatan mereka semuanya diberkati, juga khususnya para imam-imam yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau lindungi semuanya di dalam berkat perlindungan-Mu. Dan pada malam hari ini hamba juga berdoa buat gembala kami, Tuhan yang setia dalam pelayanannya. Engkau berikan kekuatan kesehatan yang prima atas kehidupan Bapak Gembala dan juga dengan Ibu Gembala. Tuhan pulihkan juga kesehatan Ibu Gembala. Engkau jamah, Engkau tolong Tuhan. Berkati seluruh keluarga dari hamba-Mu ini Tuhan. Berkati biar kekuatan yang daripada Tuhan mengalir atas kehidupan hamba-Mu. Kuasa urapan Roh Kudus menyertai kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati ibadah pendalaman Alkitab malam hari ini. Sebelum kami Tuhan tutup dan akhiri ibadah kami mohonkan kiranya Tuhan menurunkan berkat-Mu atas kami sekalian. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pemerintah, untuk bangsa Indonesia, untuk kepala negara, wakil kepala negara, dengan para menteri, dengan aparatur negara semua Tuhan. Oh Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Terutama kami berdoa saat ini Tuhan untuk anak-anak-Mu yang terpapar Tuhan karena COVID-19, siapapun mereka, walaupun kami tidak kenal secara langsung, juga Tuhan banyak Tuhan penduduk Indonesia yang menderita hari-hari ini. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang pegang kendali, Engkau yang berdaulat atas kami. Engkau juga yang akan menyelesaikan kasus COVID ini Tuhan, sehingga tidak merajalela. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan Tuhan. Keberkati Tuhan semua, baik itu Tuhan dokter, juga Tuhan para perawat dinas kesehatan, Engkau sertai mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan. Dan sekarang sudah dikasih Tuhan, terimalah
berkat anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, kasih-Nya daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua di jam malam hari ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat malam saudara, dan Tuhan memberkati kita semua.